Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang persalinan nifas dan juga laktasi. Dalam proses persalinan ada satu proses, yaitu pembukaan, yaitu membukanya leher rahim menjadi jalan keluar bagi bayi dan juga keluarnya plasenta. Pada pembukaan pertama, leher rahim atau serviks membuka 1 cm. Pada pembukaan kedua, serviks membuka hingga 2 cm. Pada pembukaan ketiga, serviks membuka hingga 3 cm. Pada pembukaan keempat, serviks membuka menjadi 4 cm. Pada pembukaan kelima, serviks membuka menjadi 5 cm. Pada pembukaan keenam, serviks membuka atau leher rahim membuka menjadi 6 cm. Pada pembukaan ke-7, serviks membuka menjadi 7 cm. Pada pembukaan ke-8, serviks membuka hingga 8 cm. Pada pembukaan ke-9, serviks membuka hingga 9 cm. Dan pada proses terakhir, yaitu pembukaan ke-10, serviks membuka hingga 10 cm. Selanjutnya ada fase nifas yang dari beberapa fase. Yang pertama ada fase talking in atau adaptasi. Fase ini terdiri dari 1 hingga 3 hari, yang dimana ibu akan mengalami nyeri, lelah, dan juga membuat ibu bergantung dan membutuhkan perlindungan serta perawatan dari orang lain. Terus yang kedua ada fase mandiri, yaitu di fase ini ibu nifas akan mulai belajar untuk merawat dirinya, bayinya, dan juga yang dibutuhkan adalah dampingan dan juga dukungan dari keluarga. Fase ini berlangsung dari 3 sampai dengan 10 hari. Kemudian yang terakhir ada fase letting go, yaitu fase di mana ibu sudah mulai terbiasa dan bertanggung jawab dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Kemudian ada jenis-jenis darah nifas. Yang pertama ada lochia rubra, yaitu berlangsung 1 hingga 3 hari, warnanya merah kehitaman, volumenya seperti darah haid, dan darahnya keluar bersamaan dengan sisa-sisa jaringan plasenta. Kemudian yang kedua ada lochia sanguineta, yaitu berlangsung dari 3 sampai 7 hari, berwarna merah muda, volumenya mulai sedikit, darahnya keluar bercampuran lendir. Kemudian yang ketiga ada lochia sarosa, yaitu berlangsung 7 sampai dengan 14 hari. Warnanya mulai menguning kecoklatan, volumenya lebih sedikit, dan darah keluar mengandung sisa-sisa hormon dan juga sel darah putih. Kemudian yang terakhir ada lochia alba yang berlangsung di 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan cairan mengandung selaput lendir yang berasal dari serviks dan serabut jaringan mati. Selanjutnya ada laktasi, yaitu yang pertama ada struktur payudara. Yang pertama ada dinding toraks, yaitu payudara yang terhubung ke dinding dada melalui otot-otot. Kemudian ada otot-otot dada, letaknya antara payudara dan juga dada. Kemudian ada lobus. Lobus menghasilkan susu dan juga saluran keluar bagi susu. Yang kemudian ada puting susu, yaitu tempat keluarnya ASI ibu. Kemudian ada areota, yaitu melindungi puting susu. Kemudian ada saluran susu, yaitu menjadi jalan keluar ASI keluar ke puting. Kemudian ada jaringan adiposa, yaitu untuk menyanggah dan menopang payudara. Kemudian ada kulit, berfungsi untuk melindungi payudara dari kelecetan. Kemudian selanjutnya ada struktur laktasi. Yang pertama, bayi merasa lapar dan menyentuh payudara ibu. Kemudian ibu terangsang ke otak dari hipotalamus hingga mengeluarkan hormon prolaktin. Kemudian bayi mulai menghisap ASI ibu. Lalu kemudian otot-otot mulai kontraksi dan meremas ASI keluar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.